Tahukah kamu bahwa teks eksposisi memiliki beberapa jenis berdasarkan pengembangan paragrafnya? Jenis-jenis tersebut meliputi identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, berita, dan analisis. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang sudah pasti ada dan mutlak harus ada adalah kalimat opini, kalimat fakta, dan penggunaan kata istilah pada bidang tertentu. Namun, biasanya pada pembelajaran teks eksposisi kalian juga akan diajarkan tentang kata sifat, kemudian tentang afiksasi, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Materi-materi tersebut akan kita bahas satu persatu untuk menambah pemahaman kalian. Mari kita mulai pembahasannya. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar ada dan harus diterima sebagai kenyataan dan benar-benar dijumpai dalam kehidupan nyata. Sedangkan opini merupakan pendapat seseorang tentang sesuatu yang belum tentu benar. Mari kita bandingkan fakta dan opini. Kalimat fakta bersifat objektif, sedangkan kalimat opini bersifat subjektif. Kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat opini kebenarannya belum tentu jelas. Kalimat fakta biasanya berisi data, kutipan, tanggal, dan sebagainya. Dapat juga pengalaman pribadi. Sedangkan opini biasanya memiliki kata modalitas. Apa itu kata modalitas? Mungkin, menurut hemat saya, menurut saya, dan lain sebagainya. Contohnya, kuota haji Indonesia untuk tahun ini resmi dikurangi sebesar 50.000 orang. Kalimat tersebut adalah kalimat fakta karena berupa kenyataan. Bahkan ada data jumlah orang yang resmi gagal untuk mengikuti haji pada tahun ini. Kalimat tersebut bersifat objektif. Kemudian dapat dibuktikan kebenarannya karena sudah ada kata resmi. Kuota haji Indonesia untuk tahun ini resmi dikurangi sebesar 50.000 orang. Kemudian selanjutnya ada contoh kalimat opini, yaitu kuota haji Indonesia untuk tahun ini mungkin akan dikurangi karena permasalahan tersebut. Ada kata mungkin di situ. Kemudian kalimat ini adalah kalimat yang subjektif karena menurut pendapat dari seseorang. Menurut orang lain mungkin berbeda lagi, itu yang dikatakan dengan subjektif. Kemudian kebenarannya juga masih belum tentu jelas. Dalam teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata istilah. Istilah dalam bidang tertentu, misalnya istilah dalam teks eksposisi tentang lingkungan hidup. Ada polusi, habitat, drainase, ozon, iklim, dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah khusus dalam bidang lingkungan hidup. Kemudian menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva memiliki ciri-ciri seperti ini. Dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contohnya sebagai berikut. Kedua, dapat membentuk konstruksi ditambah kata sifat diulang ditambah dengan nya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut dengan proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Ciri-ciri kata yang telah mengalami afiksasi atau kata berimbuhan adalah 1. Kata berimbuhan ialah kata-kata yang terdiri atas lebih dari satu morfem. Salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Kata berimbuhan adalah kata yang mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Ciri kata berimbuhan yang terakhir adalah terjadi proses perubahan kelas kata pada kata tersebut. Jenis afiks ada beberapa, yaitu prefiks atau awalan, infiks, konfiks, dan sufiks. Prefiks atau awalan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, men, pen, pra, a, per, dan ber. Misalnya, perhatikan contoh berikut ini. Terbuang berasal dari ter dan buang. Proses ini disebut dengan prefiks atau awalan. Kemudian infiks.
Infix adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Afiks-afiks yang ditambahkan tersebut disebut dengan infix atau sisipan. Contoh infix adalah el, dan in. Contoh proses pembentukannya adalah infix plus bentuk dasar menjadi sebuah kata. Misalnya infix el ditambah dengan tunjuk menjadi telunjuk. Infix ditambah dengan getar menjadi gemetar. Kemudian ada sufiks. Sufiks adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Contoh sufiks adalah an, kan, dan i. Misalnya ayunan berasal dari ayun dan sufiks an. Selanjutnya adalah konfiks. Konfiks adalah afiks gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Tadi sudah kita ketahui bahwa afiks, prefiks adalah sebelum kata dan sufiks adalah setelah kata. Nah, konfiks ini adalah gabungan dari keduanya. Jadi ada awalan dan ada akhiran. Contoh dari konfiks adalah sebagai berikut. Pada materi ini biasanya kalian juga diajarkan tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam bahasa Indonesia. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan sebuah objek, sehingga pola dasar jenis kalimat aktif ini adalah S, P, dan O. Selain itu, predikat pada kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me atau memper. Berikut ini adalah contoh kalimat aktif transitif. Sementara itu, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, namun bisa ditambahkan dengan keterangan atau pelengkap. Dengan demikian, pola dasar kalimat aktif intransitif bisa berupa SP, SPK, atau SPP. Adapun predikat pada kalimat aktif intransitif biasanya menggunakan imbuhan ber, ter, kean, dan beran. Contoh kalimat aktif intransitif adalah sebagai berikut. Demikian jenis dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks eksposisi. Untuk kalian yang ingin menonton silahkan klik link deskripsi di bawah. Jika kalian ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar atau di Instagram di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa!